Keutamaan puasa. Di antara keutamaan ibadah puasa adalah yang pertama, puasa adalah jalan meraih takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini puasa, yaitu agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam puasa kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan puasa kita meninggalkan yang diharamkan di dalam saat berpuasa, yaitu makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Padahal begitu terdorong untuk bisa menikmatinya, namun itu semua ditinggalkan karena ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa adalah penghalang dari siksa neraka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Hadis riwayat Ahmad. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa melakukan puasa satu hari di jalan Allah dalam melakukan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, puasa akan memberi syafaat bagi orang yang menjalankannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan Al-Quran pula berkata, aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Beliau bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dari dosa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, keluarga, harta, dan anak dapat menjerumuskan dari seorang dalam maksiat atau fitnah. Namun fitnah itu akan terhapus dengan sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan, dan nahi mungkar, melarang kepada kemungkaran. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, puasa adalah menahan syahwat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki ba'ah, maka menikahlah, karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu bagai obat pengekang baginya. Hadis riwayat Bukhari. Ba'ah di sini adalah seorang yang sudah mampu secara finansial untuk menikah.
Yang keenam, pintu surga Ar-Rayyan bagi orang-orang yang berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya di surga ada 2 pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang-orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Nanti orang yang berpuasa akan diseru, "Mana orang yang berpuasa?" Lantas mereka pun berdiri. Selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka akan tertutup, dan setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan yang artinya, surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, orang yang berpuasa memiliki waktu mustajab terkabulnya doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua adalah pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah doa orang yang dizalimi.